Halo semuanya, selamat datang. Hari ini kita akan mengupas tuntas salah satu buku yang paling penting di zaman kita, Tentang Tirani, karya sejarawan Timothy Snyder. Kita akan coba sarikan pelajaran-pelajaran utamanya yang sebenarnya adalah panduan dari sejarah untuk menjaga kebebasan kita hari ini. Nah, kutipan ini benar-benar inti dari semua pemikiran Snyder. Maksudnya, dia nggak percaya kalau masa lalu itu bakal keulang lagi persis sama. Tapi dia yakin banget kalau pola-pola tertentu itu selalu muncul kembali. Dan ya, satu-satunya keuntungan strategis yang kita punya adalah dengan memahami pola-pola itu. Pertanyaan ini langsung menusuk ke jantung persoalan. Jawaban yang ditawarkan Snyder itu bukan soal kudeta militer yang heboh atau revolusi besar-besaran loh. Justru sering banget keruntuhan demokrasi itu adalah proses yang pelan, sunyi, dan celakanya terjadi dengan partisipasi diam-diam dari warganya sendiri. Oke, biar kita benar-benar paham peringatan Snyder, kita harus menyelam dulu ke fondasi argumennya. Dan fondasi itu berakar kuat pada gejolak sejarah di abad ke-20. Nah, ini dia premis utamanya Snyder yang jujur aja nusuk banget. Kita sering mikir, nggak mungkin lah hal kayak gitu terjadi di sini, padahal pemikiran itulah yang bahaya. Menurut Snyder, kita tuh nggak punya kekebalan khusus. Orang-orang Eropa yang terpelajar dan beradab di masa lalu juga mikir persis kayak gitu sebelum akhirnya fasisme, nazisme, dan komunisme mengambil alih semuanya. Coba deh kita lihat timeline ini. Ini nunjukin banget poin tadi. Sejarah demokrasi modern itu ternyata bukan jalan lurus yang mulus menuju kemajuan. Bukan, sejarahnya itu lebih mirip siklus pasang surut. Ada pertumbuhan tapi ada juga keruntuhan. Sejarah udah ngebuktiin berkali-kali kalau demokrasi itu rapuh dan harus terus-menerus diperjuangkan. Oke, setelah kita dapat gambaran besarnya, sekarang kita masuk lebih dalam lagi, gimana sih tirani itu sebenarnya dimulai? Apa langkah pertamanya? Ada satu konsep kunci banget di sini, namanya kepatuhan antisipatif. Snyder berargumen kalau sebagian besar kekuasaan rezim otoriter itu sebenarnya diberikan secara cuma-cuma loh. Warga negara, entah karena takut atau mungkin mau cari muka, mulai menyesuaikan perilaku mereka bahkan sebelum ada perintah yang jelas. Mereka kayak nebak-nebak, oh penguasa baru ini maunya apa ya? Terus langsung dilakuin tanpa disuruh. Prosesnya ini kayak drama tragedi 3 babak itu. Pertama, ada kekuasaan baru. Kedua, warga negara langsung nurut tanpa diminta. Dan ketiga, rejim jadi tahu, oh ternyata kita bisa sejauh ini. Lalu mereka mempercepat cengkramannya. Nazi dan komunis bisa berkuasa begitu cepat bukan cuma karena mereka kuat, tapi karena banyak banget orang yang secara sukarela patuh duluan. Nah, selain kepatuhan tadi, ada mekanisme kunci kedua, serangan terhadap kebenaran itu sendiri. Buat Snyder, ini bukan cuma taktik politik biasa. Ini adalah syarat mutlak bagi tirani untuk bisa berdiri. Logikanya sederhana. Kalau nggak ada lagi pijakan fakta yang sama, gimana kita bisa menuntut pertanggungjawaban atau membangun perlawanan? Nah, ini dia nih yang tajam banget dari argumen Snyder. Dia bilang, apa yang sekarang kita sebut sebagai era pasca kebenaran atau post-truth, itu sama sekali bukan hal baru. Ini tuh cuma nama baru buat cara-cara fasis dulu, yang menolak fakta objektif demi sebuah mitos hebat yang disuarakan oleh seorang pemimpin. Ketika perasaan dan loyalitas jadi lebih penting daripada fakta, ya, pintu menuju tirani terbuka lebar. Oke, setelah dari tadi kita ngomongin yang serem-serem, untungnya Snyder nggak ninggalin kita dalam keputusasaan gitu aja. Sebaliknya, dia ngasih kita 20 pelajaran praktis, semacam peralatan untuk melawan. Yuk kita bahas beberapa yang paling penting. Kelompok pertama ini fokusnya adalah gimana cara kita membentengi struktur masyarakat kita. Snyder ngingetin, institusi kayak pengadilan atau media itu nggak bisa loh melindungi diri mereka sendiri. Mereka butuh dukungan aktif dari kita. Terus, peran para profesional, pengacara, dokter, pegawai negeri, itu krusial banget. Kalau mereka teguh sama etika profesi, mereka bisa jadi benteng terakhir melawan kesewenang-wenangan. Dan semua ini terikat pada satu hal, percaya dan membela kebenaran. Tema kedua ini soal apa yang Snyder sebut politik jasmaniah. Maksudnya apa? Gini, rezim otoriter itu paling seneng kalau warganya terisolasi, pasif, dan cuma nempel di depan layar. Jadi perlawanannya ya dengan menggunakan tubuh kita. Keluar rumah, ikut aksi, ketemu orang baru. Ini bisa jadi tindakan heroik kayak Rosa Parks, tapi bisa juga sesederhana melakukan kontak mata dan basa-basi sama tetangga. Setiap interaksi di dunia nyata itu penting untuk membangun kembali ikatan sosial kita. Nah, di bagian akhir ini Snyder ngasih kita sebuah pilihan yang fundamental banget, pilihan filosofis yang jadi dasar dari semua pelajaran tadi. Pilihannya adalah, kita mau menghadapi kenyataan sejarah atau kita mau terlena dalam buayan mitos yang berbahaya.
Di sini Snyder membuat perbedaan yang jelas dan tajam banget. Menurutnya, seorang nasionalis itu dasarnya adalah perasaan superior dan kebencian terhadap yang lain. Sebaliknya, seorang patriot itu punya cita-cita dan nilai-nilai universal. Seorang patriot berani mengkritik negaranya sendiri justru karena cinta, karena dia mau negaranya jadi versi terbaik dari dirinya. Snyder menemuin ada dua pola pikir berbahaya yang sering menjebak kita. Yang pertama, politik keniscayaan. Ini tuh ide yang populer banget setelah Perang Dingin, yang bilang kalau kemenangan demokrasi liberal itu udah pasti, udah takdirnya begitu. Keyakinan buta ini, menurut Snyder, bikin kita jadi lengah, kayak orang dalam keadaan koma. Kita berhenti belajar dari sejarah. Pola pikir berbahaya kedua adalah politik keabadian. Ini adalah politik krisis yang gak ada habisnya, di mana sebuah bangsa itu kayak terjebak di masa lalu, terus-terusan mengenang mitos penderitaan dan kejayaan zaman dulu. Politik ini selalu tentang kita versus mereka, dan menjebak masyarakat dalam lingkaran kemalahan dan ketakutan abadi. Nah, ini dia puncaknya. Bahaya terbesarnya itu ada di peralihan ini. Jadi, pas keyakinan naif kita bahwa semua bakal baik-baik saja itu hancur, misalnya karena krisis, jalan paling gampang adalah lari ke dalam hipnosis mitos masa lalu yang penuh dendam itu. Peralihan dari koma ke trans inilah momen paling berbahaya bagi sebuah demokrasi. Terus, obatnya apa dong? Buat Snyder, jawabannya cuma satu, sejarah. Tapi bukan sejarah hafalan ya, melainkan sejarah sebagai cara kita berpikir. Sejarahlah yang bisa membebaskan kita dari dua mitos tadi. Sejarah nunjukin kalau masa depan itu nggak ditentukan, dan setiap tindakan kita hari ini punya konsekuensi nyata. Sejarah pada akhirnya memberi kita tanggung jawab. Dan akhirnya, semua pembahasan ini ditutup dengan satu pertanyaan untuk kita semua. Apakah kita akan pasrah pada mitos, atau akankah kita belajar dari sejarah, melihat pola-pola yang ada, dan mengambil tanggung jawab untuk membentuk masa depan yang berbeda? Pilihannya ada di tangan kita masing-masing.